Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa dalam ridhonya Allah. Baik, bertemu kembali kita di catatan Bu Siska. Nah, tentunya kita akan berdiskusi mengenai matematika. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pola bilangan untuk teman-teman di kelas 8 SMP. Kita akan membahas mengenai apa itu pola bilangan, istilah pada pola bilangan, jenis-jenis pola bilangan, menentukan suku ke N, dan soal-soal pemecahan masalah. Yang pertama, apa itu pola bilangan? Nah, pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Contoh pola bilangan itu seperti pola bilangan ganjil, ya. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, coba ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Yang kelima, pola bilangan segitiga. Yang keenam, pola bilangan Fibonacci. Yang ketujuh, pola bilangan Pascal. Yang kedelapan, pola bilangan aritmetika dan pola bilangan geometri. Namun untuk yang pola aritmatika dan geometri akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan plus soal analisis. Ya, nanti kita akan ada contoh soal analisis. Mengenal istilah pada pola bilangan. Nah, teman-teman perhatikan dulu pola bilangan ganjil berikut ini. 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan ada beberapa angka yang lain. Nah, yang pertama U1, urutan ke-1 atau suku pertama. U2, suku kedua atau urutan kedua. Nah, di sini kita bisa ingat U1, urutan ke-1. Tapi lebih sering dikenal dengan istilah suku pertama, ya. Nah, bagaimana dengan U selanjutnya? Maka UN sama dengan suku ke N atau urutan ke N dengan N 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, baik teman-teman. U1 sama dengan 1, U2-nya sama dengan 3, U3 sama dengan 5. U4-nya 7 dan U5-nya 9. Lalu bagaimana dengan U100? Berapakah U100? Apakah kita harus mengurutkannya hingga 100? Ya, nah di sini kita akan temukan polanya. Dulu dari pola bilangan persegi ya untuk menentukan suku ke N. Nah, teman-teman silahkan perhatikan. Oke ya, nah jadi ini pola bilangan persegi ya. Lingkarannya jika disusun membentuk persegi. Yang pertama 1, yang kedua 4, 9, dan 16. U1, U2, U3, U4 ya. U5. Pertanyaannya berapakah U5 dan U20? Nah ya, kalau kita buat gambarnya bisa tidak cukup layarnya atau buku tulis kita. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, kita temukan dulu polanya. Nah, kita perhatikan untuk U1.
ya. Itu 1, U2, 2, 4, 3, 9, dan 4, 16. 1, 4, 9, dan 16. Nah, perhatikan. Ternyata ini adalah kuadrat dari N-nya. Ketika U4, 4 kuadrat 16. 3 pangkat 2 atau kuadrat 9. 2 pangkat 2, 4. Dan 1 pangkat 2, 1. Maka U5-nya bagaimana? Berarti 5 pangkat 2, 25, dan untuk U20 itu berarti 20 kuadrat 400. Ketemu polanya bahwa pola bilangan persegi untuk mencari U suku ke N bahwa adalah kuadratnya. Kuadrat dari N. Ya. Nah, UN sama dengan N kuadrat. Nah, rumusnya ini ya untuk pola bilangan persegi. Kita sudah tahu bahwa untuk suku ke N atau urutan ke N itu sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat. Selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Nah, teman-teman, kita perhatikan dulu ya, bahwa lingkaran ini jika disusun akan membentuk sebuah bangunan persegi panjang. Baik, coba sekarang kita amati. Untuk yang pertama, U1-nya 2. Untuk yang kedua ada 6 lingkaran. Yang ketiga ada 12 dan yang keempat ada 20 lingkaran. U1 2, U2 6, U3 12, U4 20. Lalu U5-nya berapa? Dan U10-nya berapa? Nah, itu ya. Jadi kita seperti sebelumnya, kita temukan dulu polanya. Jadi tidak perlu lagi kita mencari sampai U10 menggambar satu-satu ya. Temukan polanya dulu. Nah, kita temukan, coba kita perhatikan dulu untuk U2. Yang di bawahnya untuk panjang ya, itu ada 1, 2, 3. Itu 3 lingkaran dan lebarnya itu ada 2 lingkaran. Maka dari 3 kali 2, 6 ya. Nah, yang U1, 2 kali 1. Untuk U3 ada 4 dan lebarnya ada 3. Berarti 4 kali 3. Dan U4 itu ada panjangnya 5 dan lebarnya 4. 5 kali 4. Nah, sekarang kita perhatikan ya teman-teman semua. Bagaimana dengan U5 dan U10-nya nanti. Kita temukan polanya, perhatikan. Nah, U1 1, U2 2, U3 3, U4 4. Lalu berarti kalau yang ini dikalikan 5. Depannya kita kalikan angka setelah 5 yaitu 6. Dari mana kita tahu 6? Dari ciri-ciri pola bilangannya. Perhatikan. Untuk U1 2 kali 1. 2 setelah angka 1. U2 3 kali 2. 3 setelah angka 2. Dan seterusnya. Lalu untuk U10 maka 11 kali 10 yaitu 110. Kita polanya untuk U suku ke N sama dengan N kali N tambah 1. Ya, teman-teman. Nah, untuk pola bilangan persegi panjang. Lalu bagaimana jika kita mau cari U100? Maka tinggal kita hitung 100 kali 100 tambah 1 yaitu 101. Nah, kita silakan teman-teman hitung dapat hasilnya berapa. Lanjut kita
pola bilangan segitiga. Kita tetap menggunakan di awal ini ya, lingkaran yang disusun sehingga terbentuk seperti bangun ruang segitiga. 1, 3, 6, dan 10 untuk U1, U2, U3, dan U4. Lalu berapakah untuk U5 ya dan U selanjutnya? Jadi kita harus temukan dulu polanya untuk memudahkan kita dalam mengetahui suku selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk itu kita mau cari suku ke-5 dan suku ke-10 untuk pola bilangan segitiga ini. U1 1 ya. Kita ingat dulu pola bilangan persegi panjang sebelumnya 2, 6, 12 dan 20. Karena apa? Dia akan terkait. Ya. Nah. Jadi untuk 2 itu 1, 6 itu 3, 12 pasangannya 6 dan 20 10. Dapat kita temukan bahwa untuk pola bilangan segitiga itu setengah dari pola bilangan persegi panjang ya. 1/2 kali n tambah 1. Polanya untuk pola bilangan segitiga untuk suku ke n sama dengan n kali n tambah 1/2. Atau boleh juga kita buat 1/2 kali n tambah 1. Lalu bagaimana suku ke-5? Maka 5 kali 5 tambah 1/2. 5 kali 6/2 adalah 15. Untuk U10-nya bagaimana? 10 kali 10 tambah 1/2. Ya, 10 kali 11/2, 55 hasilnya. Ya, teman-teman ya, untuk pola bilangan segitiga. Selanjutnya pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu kalau ditanya suku ke 100? Nah, berapa ya? Jadi kita temukan polanya. 1 itu temannya 2, 2 itu 4, 3 itu 6, 4 itu 8, dan suku ke-5 itu adalah 10. Nah, maka semuanya dikali 2 ya. Untuk urutan ke-1 dikali 2, 1 kali 2, 2. Untuk U2 juga seperti itu, 3, 4, dan 5. Maka U100 juga dikali 2. 100 kali 2, 200. Ya. Nah, teman-teman, maka untuk pola bilangan genap, UN sama dengan 2 kali N, yaitu 2N. Ya, untuk pola bilangan genap. Untuk U500 misalnya, berarti 500 kali 2, yaitu 1000. Ya, jadi ketika kita menemukan polanya memudahkan kita. Pola bilangan ganjil. Ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9 untuk U1 sampai U5. Lalu U100-nya berapa? Perhatikan polanya, kita cari dulu. Untuk U1, 1, U2, 3. U3 5, U4 7, U5 9. Nah, lalu bagaimana ya caranya? Nah, ternyata teman-teman ini berkaitan dengan pola bilangan genap sebelumnya. Ya, coba kita ingat kembali tadi pola bilangan genap itu tadi ya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan seterusnya. Nah, perhatikan 1 itu hasil dari 2 kurang 1. 3 hasil dari 4 kurang 1. 5 hasil dari 6 kurang 1.
7 hasil dari 8 kurang 1, dan 9 hasil dari 10 kurang 1. Maka untuk pola ganjil kita keterkaitan dengan pola bilangan genap. Ya, tadi pola genap 2N, maka pola ganjil 2N kurang 1. Untuk suku ke N, UN sama dengan 2N kurang 1. Untuk U100 tadi, suku ke 100, maka 2 kali 100 kurang 1, yaitu 199. Nah, ini tentunya sangat memudahkan kita ya teman-teman ketika kita sudah tahu polanya. Kita lanjut tentang latihan soal mengenai analisis kita ya dalam memahami soal. Soalnya, berikut ini strip dengan 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Seperti pada gambar berikut ini, pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Nah, ini pitanya masih ada lanjutannya ya teman-teman ya. Nah, dengan pola tertentu itu. Baik, pertanyaannya adalah pada urutan ke-100 berwarna apakah bilangan tersebut? Nah, tentunya kita mengerjakannya dengan mengetahui polanya dulu. Ya. Karena kalau kita buat sendiri tentunya akan lebih sulit kalau kita buatnya secara manual ya. Nah, baik. Sekarang kita ada 3 nih, merah, putih, dan biru. Merah untuk bilangan 0, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Untuk putih itu 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya ya. Nah, untuk yang biru itu nomor 2, 5, 8, 11, 14, dan selanjutnya. Nah, kemudian kita perhatikan teman-teman, ini karena 3 ya, ada 3 merah, putih, dan biru, kita semuanya bagi 3. Untuk yang merah, semua bilangannya habis dibagi 3. Ya, ada 0, 3, 6, 9, dan 12. Habis dibagi 3. Kemudian yang putih, semua bilangannya sisa 1 jika dibagi 3. Ya, 4 dibagi 3 sisa 1. 7 dibagi 3 ada sisa 1. Dan 10 dibagi 3 juga ada sisa 1. Begitu juga untuk selanjutnya. Nah, untuk yang biru kita bagi 3 ya, semua bilangannya sisa 2 jika dibagi 3. 5 dibagi 3 sisa 2. 8 dibagi 3 sisa 2 ya, dan seterusnya. Maka kita sudah ketemu nih teman-teman polanya. Ya, sekarang kita untuk urutan ke 100 ya. Nah, lalu bagaimana dengan 100 kalau dibagi 3 sisa berapa? Ataukah habis? Nah, kita hitung dulu. Ternyata 100 dibagi 3 sisa 1. Maka dia termasuk ke dalam pola yang putih. Betul sekali. Ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita hitung ya, sisa 1. Maka lanjutannya adalah pita berwarna putih. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah ya sebenarnya teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran telah mengikuti kelas pada hari ini. Silakan teman-teman melanjutkan kegiatannya di LK yang telah Bu Siska bagikan. Ya, di lembar kerja peserta didik yang telah tadi teman-teman dapatkan dari fasilnya. Dan silahkan dikumpulkan kembali pada hari Senin kepada fasilnya. Terima kasih. Tetap semangat dan bersungguh-sungguh. Semoga Allah mudahkan teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan telepon Bu Siska ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!